Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Fitriani dengan nomor induk 180103103, Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aromaterapi Mawar terhadap Skala Nyeri Des Minor pada Remaja Putri Pondok Pesantren Mambaul Usul Hikmah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atun Raudotul Marifah, Eskep plus Mkep SP-MAT, selaku penguji 1, Ibu Siti Haniah, Eskep plus Mkep, selaku penguji 2 dan pembimbing 1, Ibu Maya Safitri ST Mkes, selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Langsung saja. Saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian ini. Menurut dari data WHO tahun 2018, bahwa angka kejadian Des Minor di dunia sangat besar, rata-rata lebih dari 50% perempuan di setiap negara mengalami Des Minor. Seperti di Amerika, angka presentasinya sekitar 60%. Di Swedia sekitar 72%, dan di Inggris sebuah penelitian menyatakan bahwa 10% dari remaja sekolah tampak absen 1-3 hari setiap bulannya karena mengalami Des Minor. Menurut penelitian Yunita Sari dan Putri tahun 2020. Angka kejadian ketidakhadiran di sekolah yaitu sekitar 14% remaja putri sering tidak masuk sekolah menurut penelitian Elvira dan Tulkhair 2018. Di Indonesia, angka kejadian Des Minor pada wanita usia subur diperkirakan 55% yang dapat menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari selama 1-3 hari. Pada kasus di Indonesia, lebih banyak wanita yang mengalami Des Minor tetapi tidak mendapatkan pengobatan. Banyak juga wanita yang mengalami Des Minor tidak segera mengatasinya, hanya dibiarkan saja. Des Minor juga sangat mempengaruhi wanita muda yang dapat menyebabkan gangguan aktivitasnya sehari-hari. Untuk berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan pada tanggal 7 November 2021 terhadap 10 santriwati didapatkan data Des Minor melalui beberapa pertanyaan yang diajukan. Rata-rata santriwati menjawab bahwa banyak yang mengalami Des Minor saat menstruasi. Dari 10 santriwati, 5 diantaranya menyatakan bahwa nyeri yang dirasakan nyeri berat, namun masih bisa dikontrol dengan skala nyeri 8. Namun, dengan skala nyeri 8 saat menstruasi. Kemudian, 3 santriwati mengatakan nyeri sedang, rasanya seperti kram, kaku, dan tertusuk-tusuk dengan skala nyeri 5. Lalu, 2 santriwati mengatakan nyeri ringan rasanya nyut-nyutan atau kesetrum dengan skala nyeri 3. Kemudian, curhat dengan teman-temannya untuk mencari solusi. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap remaja putri mengalami masalah nyeri yang berbeda-beda dan juga memiliki pemikiran tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalahnya itu sendiri. Dari uraian latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah penelitian, yaitu adakah pengaruh aromaterapi mawar terhadap skala nyeri Des Minor pada remaja putri Pondok Pesantren Mambaul Usulul Hikmah Linggasari. Untuk tujuan dari penelitian ini ada 2, yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aromaterapi mawar terhadap skala nyeri Des Minor pada remaja putri Pondok Pesantren Mambaul Usulul Hikmah Linggasari. Yang kedua, untuk tujuan khususnya, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik skala nyeri Des Minor pada remaja putri berdasarkan klasifikasi usia. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri Des Minor sebelum dilakukan aromaterapi mawar pada remaja putri Pondok Pesantren Mambaul Usulul Hikmah Linggasari. Yang ketiga, mengidentifikasi skala nyeri Des Minor setelah dilakukan aromaterapi mawar pada remaja putri Pondok Pesantren Mambaul Usulul Hikmah Linggasari. Yang keempat, menganalisis pengaruh aromaterapi mawar terhadap skala nyeri Des Minor pada remaja putri Pondok Pesantren Mambaul Usulul Hikmah Linggasari. Untuk kerangka teori,
Ada faktor resiko des minor. Yang pertama, menarse pada usia lebih awal, belum pernah hamil, lama menstruasi dari 7 hari, dan faktor usia. Dari faktor resiko ini dapat menyebabkan peningkatan reproduksi prostaglandin menjelang menstruasi dan saat menstruasi. Dari menstruasi dapat terjadi kontraksi pada dinding uterus yang dapat menyebabkan peningkatan reproduksi prostaglandin menjelang menstruasi dan saat menstruasi juga. Nah, dari sini akan menimbulkan des minor atau nyeri head. Untuk intensitas nyeri sendiri ada 4. Yang pertama, tidak ada rasa nyeri, nyeri ringan, nyeri berat, dan nyeri sangat berat. Untuk penanganan des minor ini dapat dilakukan pemberian aromaterapi mawar. Itu salah satunya. Dan untuk selanjutnya ada kerangka konsep. Untuk variabel independennya ada aromaterapi mawar. Untuk variabel dependennya ada skala nyeri des minor. Untuk yang berwarna hijau ini adalah yang diteliti, dan untuk tanda panah yang di sini adalah adanya pengaruh. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H0, tidak terdapat pengaruh antara aromaterapi mawar dengan des minor pada santri putri Pondok Pesantren Mambaul Usulil Hikmah. Selanjutnya HA, terdapat pengaruh antara aromaterapi mawar dengan des minor pada santri putri Pondok Pesantren Mambaul Usulil Hikmah. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian ini, yang pertama ada jenis rancangan penelitian. Jenis rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pre-eksperimen tipe one group pretest post-test design. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Mambaul Usulil Hikmah Kembaran, dan waktu penelitiannya itu akan dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai bulan Juli 2022. Untuk waktu pengambilan datanya itu akan dilakukan pada bulan Februari sampai Juli 2022. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi penelitian ini berjumlah 128 santri putri, dan untuk sampelnya sendiri berjumlah 34 responden. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah aromaterapi mawar. Yang kedua ada variabel terikat, atau dependen dalam penelitian ini adalah skala nyeri des minor. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada variabel usia. Definisi operasionalnya pengakuan responden mengenai usianya sekarang. Untuk alat ukurnya ada kuesioner atau numeric rating scale. Untuk parameternya, remaja awal, usia 12 sampai 15 tahun. Yang kedua ada remaja pertengahan, usia 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga remaja usia akhir, sekitar usia 18 sampai 21 tahun dengan skala nominal. Untuk yang kedua ada variabel bebas aromaterapi mawar. Untuk definisi operasionalnya, aromaterapi merupakan tindakan terapeutik menggunakan lilin yang bermanfaat meningkatkan keadaan fisik dan psikologi seseorang agar menjadi lebih baik. Untuk alat ukurnya menggunakan lembar observasi, parameternya itu diberikan, untuk skalanya itu nominal. Selanjutnya yang ketiga ada variabel terikat atau des minor. Rasa nyeri di perut bagian bawah yang menyebar ke pinggang dan paha yang terjadi beberapa hari sebelum dan selama menstruasi yang dialami oleh responden pada periode menstruasi sebelum atau ketika penelitian dilakukan. Alat ukur yang digunakan menggunakan
kuesioner numeric rating scale. Untuk parameternya, yang pertama tidak ada nyeri dengan skor 0. Yang kedua, nyeri ringan dengan skor 1-3, nyeri sedang dengan skor 4-6, nyeri berat dengan skor 7-10. Untuk skalanya rasio. Untuk selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama jenis data. Jenis datanya itu ada dua. Yang pertama jenis data primer dan jenis data sekunder. Untuk jenis data primernya itu didapatkan dari kuesioner yang diberikan. Untuk data sekundernya itu didapatkan dari jumlah santri putri yang ada di pondok pesantren. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada pengolahan data. Untuk pengolahan data itu sendiri terdiri dari yang pertama editing, yang kedua scoring, yang ketiga coding, yang keempat entry data, yang kelima tabulating, yang keenam cleaning. Untuk selanjutnya ada analisis datanya. Yang pertama analisis univariat. Untuk analisis univariat dari penelitian ini yaitu menggunakan distribusi frekuensi. Dan yang kedua ada analisis bivariat. Untuk analisis bivariat dari penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji statistik dites. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.